Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fabricated City yang rilis di tahun 2017. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Cerita berawal memperlihatkan scene seorang lelaki yang sedang berhayal atau berhalusinasi dalam sebuah permainan game online kompetitif. Yang dimana ia beserta anggota timnya sekarang ini sedang menjalankan sebuah misi yang cukup sulit. Lihatlah betapa kerennya aksi-aksi dia ketika itu. Dan karena ia merupakan seorang pemimpin yang handal di dalam permainan, para anggotanya pun memberi dia sebutan khusus untuk itu. Nama lelaki tadi adalah Kwon Yu. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Kwon Yu beserta para anggotanya menjadi sangat senang. Oh ya, mereka semua ini belum pernah bertemu sama sekali, hanya bertukar chat ataupun mendengar suara masing-masing. Demi merayakan keberhasilan mereka dalam menuntaskan misi tadi, salah satu dari mereka lalu coba mengajak untuk bertemu langsung. Namun Kwon Yu menolak dengan alasan dirinya sedang sibuk. 대장, 오늘은 꼭 나와야 돼. 딴 사람 구해준다고 나서니까 그렇지. 그게 지금 낙제차 먹어야지. 그러니까 내가 요즘에 너무 Tak lama, ibu kandung dia menelpon dan bertanya tentang keberadaan Kwon Yu sekarang ini. Di situ sang ibu kembali menegurnya akibat terus saja menghabiskan banyak waktu di warnet dan hanya sibuk dalam bermain game. Habis itu, beberapa saat selanjutnya, ia mendapat sebuah panggilan telepon dari orang yang tadi kenal. 했지. 좋은 말 할 때 들어가. 하다 이놈아 백수 주제에 바빠서. 진짜 Ketika diangkat, orang tersebut ternyata ingin meminta tolong untuk dibawakan ponselnya yang sempat ketinggalan di warnet. Awalnya ia sama sekali tak tertarik untuk membantu. Namun karena orang tadi hendak menawarkan imbalan sejumlah uang untuk itu, Kwon Yu pun merubah keputusan awalnya, kemudian setuju untuk membantu. 어, 30만 원. 폰 좀 가져다 주시면 안 될까요? 여기가 어디? 아직- Setelah setuju untuk membantu, ia lalu bergegas menuju ke lokasi tempat di mana dirinya akan membawa dan mengembalikan ponsel milik orang di telepon tadi. Tiba di lokasi, ia melihat pintu rumah orang itu tak dikunci. Kwon Yu pun permisi masuk. Di dalam, ia berbicara dengan si pemilik rumah yang sedang mandi di toilet. Sehabis menyelesaikan tugasnya, ia pun mendapat imbalan yang dijanjikan sebelumnya, kemudian segera keluar. 아무데나 두고 가시면 되는데. 저 핸드폰 갖고 왔는데요. Besok paginya, saat baru terbangun dari tidur, ia begitu terkejut ketika beberapa orang dari pihak kepolisian tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya, guna menangkap dia dengan tuduhan pembunuhan. Lihatlah betapa kacaunya suasana di sana ketika semua itu sedang berlangsung. Di sana juga, ternyata terdapat sebuah bukti pembunuhan berupa pisau yang belum menandara di rumah Kwon Yu. 대한 미성년자 강간 살인 혐의로 체포합니다.
Akibat beberapa bukti yang ditemukan di rumah Konyu, semua itu tentu saja sudah bisa menjadikan dirinya sebagai tersangka pembunuhan, ya guys ya. Walaupun ia terus membantah setiap tuduhan yang ditujukan padanya, tim penyidik sama sekali tak percaya satupun akan perkataannya tersebut. Lihat betapa viralnya berita tentang kasus Kwon Yu ini, hingga seluruh warga di kota nyaris membenci dia. 특별한 직업 없이 폭력 게임에 중독된 용의자 권모 씨는 한때 태권도 국가대표 선수로 Sementara di sini yang berbeda, demi membuktikan bahwa anaknya yaitu Kwon Yu tak bersalah, sang ibu lalu mencari seorang pengacara yang bisa diandalkan untuk membela anaknya nanti di pengadilan. Akan tetapi, si pengacara tersebut sama sekali tak bisa membuktikan bahwa kliennya itu tidak bersalah. Ia hanya pasrah ketika sidang berlangsung. Pengacara tadi bernama Min Chon-sang. 얼마나 엄하게 키웠는데요. 어머니 제 생각에는요. 예, 전화 주세요. 명백백함에도 전혀 반성의 기밀. Setelah sidang selesai dan hakim memutuskan bahwa dia bersalah, Kwon Yu selanjutnya segera dibawa ke salah satu sel tahanan yang cukup mengerikan. Di sana juga merupakan tempat berkumpulnya para narapidana yang telah melakukan kejahatan sadis, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dikarenakan ia terus memberontak di atas bus tahanan, petugas kepolisian lalu menyuntikkan obat bius agar dia tenang. 이용하여 10년간 공개 및 보장. Tiba di lokasi, ia langsung dibawa masuk ke dalam salah satu sel kosong di sana. Besok paginya, saat sedang sarapan, ada seorang narapidana yang terus memperhatikan Kwon Yu dari kejauhan. Nama orang itu adalah Madoksu. Habis itu, semua tahanan disuruh berkumpul ke sebuah tempat terbuka guna menghirup udara bebas ataupun bisa juga untuk berolahraga. Dikarenakan Doksu ini memang sering mengganggu para tahanan baru, ia lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa Kwon Yu ke hadapan dia, guna diajak berbicara sebentar mengenai kasus yang menyeratnya hingga tiba di sini. Akan tetapi, akibat Kwon Yu merasa kesal karena Doksu terus saja mengungkit kasusnya, ia pun melakukan perlawanan, bahkan sampai membuat hidung Doksu mengeluarkan darah. Merasa malu karena dipermalukan oleh Kwon Yu tepat di hadapan para anak buahnya, Doksu pun kembali mengajar dia hingga babak belur. Lihatlah betapa teriksanya Kwon Yu ketika itu, ya guys ya. Tak lama kemudian, datang petugas keamanan yang hendak menghentikan mereka. Di situ Doksu lalu memberi penjelasan bahwa dirinya diserang lebih dulu oleh Kwon Yu. Melihat darah yang mengalir di hidungnya, si petugas pun percaya, kemudian memberi hukuman tambahan ke Kwon Yu. 내가 맞았어, 내가 피해자야, 내가 피해자. 저 새끼가 먼저. Beberapa hari selanjutnya, ibu kandung Kwon Yu menjenguknya langsung di sel tahanan, tempat di mana anaknya tersebut dikurung. Di situ sang ibu terus memberi semangat ke dia dan berjanji akan mencari segala cara agar bisa mengeluarkannya dari situ. Oh ya, ibu kandung Kwon Yu datang bersama dengan pengacaranya, yaitu Chon-sang.
이제 엄마가 반드시 꺼낼 거야. Setelah dikunjungi oleh sang ibu tadi, Konyo pun merubah pola pikirnya. Di sana ia menjadi sangat semangat dalam menjalani setiap hari-harinya. Walaupun ia masih terus kena hajar oleh para anak buah Doksu, Konyo tetap saja bertahan dengan baik. Bersamaan dengan itu, ada salah satu tahanan yang ternyata selama ini terus mengamati setiap gerak-geriknya. Orang itu bahkan mengetahui bahwa Konyo adalah seorang olahragawan. Karena selama ini, walaupun dia terus terkena pukulan dan tendangan, ia masih saja bisa bertahan hidup. Salah satunya dengan cara menghindari setiap pukulan ataupun tendangan yang bisa mengenai dirinya di titik-titik yang fatal. Di situ juga orang tadi menyimpulkan bahwa ia percaya kalau Konyo ini bukanlah seorang pembunuh. 사람을 죽을 놈이 아니야. Setelah beberapa hari berlalu, kini fisiknya telah kembali fit guna melakukan setiap gerakan khusus. Ia lalu berencana untuk melancarkan serangan balik ke Doksu beserta para anak buahnya. Sehabis jam makan, ia melakukan sedikit provokasi ke Doksu dengan tujuan bisa menarik perhatian mereka. Saat berhasil membawa mereka semua ke lokasi yang tepat untuk dirinya beraksi, Konyo pun melakukannya, ya guys ya. Sehabis mengalahkan Doksu beserta para anak buahnya, ia kemudian mendapat panggilan dari petugas yang memberitahu bahwa ada seorang penjenguk datang ingin menemuinya. Dan ternyata, orang tersebut adalah pengacara dia, yaitu Chonsang. Lihatlah betapa sedihnya Konyo ketika mendengar kabar dari si pengacara yang mengatakan bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. 버티라고 했었던 Tak ingin harga dirinya dipermalukan begitu saja. Besoknya Doksu menyusun sebuah rencana guna membalas kelakuan Konyo kemarin. Akan tetapi, saat ia mulai melancarkan serangan, malah dia yang terkena hantaman benda tajam oleh Konyo. Habis itu, Konyo melukai dirinya sendiri menggunakan benda tajam tadi. Yang ternyata itu semua memang telah ia persiapkan untuk bisa kabur dari sel tahanan. Setelah berhasil melarikan diri, berita tentangnya seketika menjadi sangat viral di semua stasiun televisi kota. Sementara itu, Konyo memanfaatkan situasi dengan cara membantu memperbaiki mobil milik orang asing yang kebetulan mogok di pinggir jalan dengan harapan dirinya bisa mendapat tumpangan. Tiba di lokasi, dikarenakan orang asing tersebut merasa sangat terbantu oleh Konyo, ia pun memutuskan untuk memberikan mobilnya secara cuma-cuma. Korea. Now you can scrap it for Demi membuktikan sendiri bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melakukan sebuah kejahatan, sebagai langkah awal, ia menemui pengacaranya secara diam-diam. Saat Chonsang melihat Konyo,
yang ternyata telah berada di dalam kantornya. Ia pun menjadi sangat terkejut. Di situ Chonsang kemudian menceritakan semua yang dia ketahui, terkhusus kisah mengenai kematian ibu kandungnya. 허락도 없이 들어올 수 있습니다. 죄송해요. 소송 준비하던 엄마. Beberapa saat berikutnya, Kwon Yu mampir sebentar di warnet langganan dia, guna mengulik sebanyak-banyaknya informasi yang dibutuhkan. Bersamaan dengan itu, ia menerima sebuah pesan misterius yang ternyata dikirimkan oleh salah satu teman bermainnya di dalam game. Akan tetapi, ketika ia sedang sibuk mendengar setiap penjelasan dari teman yang belum pernah dia temui, si pemilik warnet menelpon polisi untuk melaporkan keberadaannya. 그 당시 검찰이 증거로 제시한 모텔의 고생 모텔 살인 사건으로 온 세상을 떠들. Tak memiliki pilihan lain lagi, Kwon Yu pun mempertaruhkan nasib kepada teman di dalam permainan gamenya tersebut. Ia lalu mengikuti segala perintah yang diberikan. Tiba di sebuah warung makan, di sanalah mereka akan bertemu. Akan tetapi, di situ Kwon Yu sangat terkejut ketika melihat temannya itu secara langsung. Karena teman yang ia kira adalah seorang lelaki, ternyata merupakan seorang anak perempuan, ya guys ya. Teman tadi bernama Tolbo. 오빠님 중에 대장님 있어요. Sehabis mengenal satu sama lain, Tolbo lalu menunjukkan arah jalan menuju ke tempat tinggalnya selama ini. Oh iya, ternyata Tolbo ini merupakan seseorang yang sangat misterius, jarang keluar rumah, tak ingin identitasnya diketahui, bahkan ia selalu menggunakan alat pengubah suara selama berkomunikasi dengan orang-orang. Maka dari itu, wujudnya diduga-duga sebagai seorang lelaki oleh para temannya. 그걸로 음성 변조했어. Saat baru tiba di lokasi, Kwon Yu begitu kagum dengan beberapa perangkat komputer yang dimiliki Tolbo. Habis membersihkan tubuh, di meja telah siap makanan dan minuman untuk disantap. Namun ketika sedang asik makan, Kwon Yu sedikit terharu hingga meneteskan air mata. Tak lama kemudian, Tolbo memberitahu bahwa sebentar lagi akan datang para teman yang lain yang juga merupakan anggota dia di dalam permainan game. 다들 올 시간 됐어. Setelah mereka berkumpul, kemudian memperkenalkan diri masing-masing, Tolbo lalu menjelaskan ke mereka semua beberapa pengetahuan yang selama ini ia kumpulkan demi membantu Kwon Yu. Yang dimana orang yang menjadi dalang di balik ini semua bukanlah orang sembarangan, karena dia telah sering melakukan aktivitasnya tersebut dengan cara yang sangat halus tanpa ketahuan sama sekali oleh pihak kepolisian. 패턴은요? 일반적으로 가해자는 최대한 요 몇 년 사이에 발생한 강력 사건 중에 Beberapa hari pun berlalu. Sekarang ini mereka telah berhasil mengumpulkan informasi penting. Salah satunya adalah orang yang mereka curigai sebagai dalang dari semua kasus selama ini, yaitu si pengacara Chonsang. Saat mereka coba menyelidiki kantornya, di situ terdapat sesuatu yang aneh. Walaupun Tolbo telah berusaha untuk melakukan hacker, tetap saja itu tak bisa ditembus, ya guys ya.
대형 군 하고 있는데 보안벽을 뚫을 수가 없어. Setelah menyusun sebuah strategi yang sangat luar biasa guna melawan Chonsang beserta para komplotan, singkat cerita, kini tiba saatnya mereka akan melaksanakan rencana tersebut. Lihatlah betapa keren aksi dari mereka masing-masing ketika itu. Sama persis layaknya sedang bermain dalam game sebagai tim. 용도사님 준비. 걱정할 거 없어. 다크나이트처럼 하면 되는 거 아니야? Saat Chonsang mengira dirinya berhasil mengalahkan Konyo beserta para anggotanya, tanpa ia sadari ternyata Tolbo berhasil melakukan hacker kepadanya. Habis itu, Konyo dan kawan-kawan lalu menyiarkan semua kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Chonsang secara langsung di setiap sosial media dan juga di semua stasiun televisi kota. Akibatnya, pihak kepolisian pun bergegas untuk menangkap Chonsang. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Fabricated City. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.